warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim amma ba'du. Yang terhormat Kepala Disarbus Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati penerbit dari Diomedia Sukoharjo, yang kami hormati Mas Damar dari Numera Litera yang kami hormati juga Ketua Forum Lingkar Pena Kabupaten Karanganyar beserta pengurus dan juga beserta anggota, dan yang kami hormati seluruh peserta bedah buku pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026, kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah. Sehat semuanya teman-teman? Sehat, alhamdulillah. Yang nggak jawab mungkin untuk gerges-gerges. Kuat semua teman-teman? Kuat. Bahagia semua? Kantongnya bahagia, kantongnya? Bagaimana kondisi kantongnya? Nikmat yang luar biasa dari Allah telah kita dapatkan pada hari ini, sehingga kita semuanya bisa mengikuti acara Festival Panggung Literasi Forum Lingkar Pena Kabupaten Karanganyar dan bedah buku pesan-pesan dari langit. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita bersama siapa teman-teman? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan bisa mengolah waktu, akhirnya bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Yuk kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Iya, sesekali boleh lah ya, bangga untuk diri kita sendiri. Baik teman, ini untuk menambah semangat kita bersama, ada pantun untuk kita semuanya. Rumitnya fisika dan kimia, tak serumit hati merindu rumah. Sebelum acara ini dibuka, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan basmalah acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat dan cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, akan dilantunkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Asif Ahmad Ubaidillah SPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahmu, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara bedah buku di Perpus pada pagi hari ini. Semoga Engkau berkenan, Engkau ridhoi, dan Engkau beri kelancaran pada kegiatan pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami ilmu yang bermanfaat, mudahkanlah kami dalam memahami apa yang disampaikan, mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu, berikanlah prestasi pada kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa para guru kami, dan para pemimpin bangsa ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara berikutnya yakni sambutan dari Ketua Forum Lingkar Pena Kabupaten Karanganyar yang akan diwakili langsung oleh Mas Agus Yuryanto selaku pengurus BPP Forum Lingkar Pena Pusat. Kepada yang kami hormati Bapak Agus Yuryanto SPDKR, kami silakan. Alamin, segala puji syukurnya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat luang sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa menghadiri ya ini bedah buku pesan-pesan dari langit. Ini salah satu buku terbaru saya. Selawat dan salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang CEO penerbit Diomedia, Mas Ngadio jauh-jauh dari Kartosuro. Rekan semuanya, semoga rekan-rekan semua nanti bisa mengikuti acara ini dengan baik dan sampai selesai dan dapat insight yang positif yang bisa teman-teman semuanya kembangkan. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sambutan berikutnya, tapi ada pantun lagi untuk kita semua. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau riang sepanjang hari. Mari kita saksikan sambutan. Semoga bisa memberi inspirasi dari penerbit Diomedia. Kepada Mas Ngadio kami silakan. Ya, bahwa pesan dari langit itu adalah pertama silaturahmi, ya. Yang kedua talabul ilmi, yang ketiga adalah menjadi muslim yang kuat. Ya, kuat apanya? Kuat karyanya, kuat silaturahminya, kuat ininya. Amin. Oh, penting sekali. Itu sudah sunnah Rasul ya, bahwa Rasulullah itu kan pebisnis, pedagang ya. Tetapi cara berdagang atau berbisnis itu kan macam-macam caranya ya. Ada yang menjadi gurupreneur ya, ada yang menjadi apapun itu. Nah, teman-teman yang berkarya itu di bidang apapun, ya, pesan yang ingin kami sampaikan adalah pesan mulia. Kita menjadi manusia yang bermanfaat. Kehadiran kita itu harus ada manfaatnya. Itu yang paling penting. Kalau kita ingin membahagiakan orang lain, ya, kebalik. Kalau kita ingin bahagia, kita harus membahagiakan orang lain. Kalau kita ingin memberi sesuatu, kita harus memberikan walaupun itu kecil. Dan teman-teman telah memberikan waktunya pada hari ini. Jadi kami dari Penerbit mengucapkan terima kasih banyak. Salah satu kunci sukses menulis adalah sekarang ya sejak zaman digital adalah rajin nonton. Di sana di penerbit besar itu mereka melamar para konten kreator untuk menjadi penulis. Kalau kami berkebalikannya, mengajak teman-teman karena kita berbasis komunitas ya, malah kita melamar penulis ya untuk menulis. Walaupun belum terkenal, walaupun belum jadi konten kreator, tidak masalah, kita tumbuh bersama. Di sana ada minimal 200 follower, 100.000 follower kayak gitu. Dan sehari minimal 5 konten, wajib itu. Sehingga nanti kalau saat bukunya mau PO dan sebagainya sudah tercetak ribuan kali. Dan kita sebenarnya di bumi ini adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi mengapa kita lemah? Ya karena ada pembodohan-pembodohan. Dana perpustakaan yang untuk dikirim ke masyarakat, bukunya dialihkan ke yang mubazir misal. Kan sekarang Perpusnas tidak bisa mengirimkan bantuan pengiriman buku karena dipangkas, ya seperti itu. Maka kita harus melawannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kok melawan ya? Karena membaca dan melawan kebodohan, maksudnya kan seperti itu. Oh ya, jadi saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku terbaru Mas Agus, pesan-pesan dari langit, dan juga selamat kepada FLP, kepada sponsor Mas Damar, Numara Litera, dan semua yang mendukung acara bedah buku ini. Satu hal, teman-teman serius menjadi konten kreator dan penulis. Sudah saatnya teman-teman menjadi pendakwah secara digital, begitu. Plus diimbangi menulis, dakwahnya tersampaikan, isinya jalan. Kita menjadi muslim yang kuat semuanya akhirnya. Dan kita menjadi pembangun peradaban di muka bumi ini. Setuju nggak? Selamat mengikuti bedah buku pesan-pesan dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ngadio, tepuk tangan untuk beliau. Gak ada lelahnya saya lihat beliau itu, gak ada bener-bener. Kemarin habis dari terbang dari mana Mas? Mana? Oh Gliring, habis terbang dari langit langsung ke sini ya, mendarat ini tiba-tiba di Sarpes Karanganyar bersama Forum Lingkar Pena Kabupaten Karanganyar. Terima kasih Mas Ngadio sekali lagi, sangat menginspirasi kita semuanya, alhamdulillah. Baik, sebelum acara inti bedah buku pada pagi hari ini ada ice breaking. Nah, karena ice breaking ini harus diikuti seluruhnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan ya Pancasilanya. Kita semua menginginkan baik dari narasumber, dari tamu undangan dan seluruh peserta, kami mohon mengikuti ya. Cari pasangan, ayo kita cari pasangan dulu. Dalam kehidupan mencari pasangan itu tidak mudah. Benar nggak sih? Ya, 1, bagaimana teman-teman? Rentangkan. 2, dekatkan. 3, tangkap. Yang kena bagus, kalau kena suruh ke depan nyanyi. Boleh nyanyi, boleh apalah, boleh pantun, boleh lah ya. Nanti gantian ya, yang tahu panjenengan sendiri. Baik, siap. 1. Oh saya aja ditangkap saya. Buru-buru banget sih. 2, 1. Belum. 1 kok.
Bukan 3 loh ya. 2, 1, 1, 3. Ada yang ketangkep? Ada yang ketangkep? Nggak ada yang ketangkep sama sekali. Hebat. 1, 2, 1, 3. Ada yang ketangkep? Hebat banget nih. Gantian. Biar adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gantian, siap? 1. Wah, fokus sih, Ra. 2. Oh, 1, 2, 1, 3. Ya, seberapa cepat kalian menangkap targetnya? Seperti kata Mas Nadia tadi, ya. Target-target itu harus kita incar, ya. Jadi bisa sesuai ekspektasi kita. Baik, teman-teman yang saya hormati, luar biasa sekali. Marilah kita lanjutkan acara inti pada pagi hari ini yang sudah kita nanti-nantikan, yakni bedah buku pesan-pesan dari langit. Sebelumnya itu, mari kita saksikan terlebih dahulu penukilan dari Mbak Syaidah Mutmainah tentang pesan-pesan dari langit. Kepada beliau kami silakan. Pada sejujurnya ya, saya belum selesai membaca ini. Saya hanya menandai beberapa kalimat yang Masya Allah menurut saya bagus banget gitu ya. Buku ini ditulis dengan cinta, makanya menghadirkan banyak makna. Salah satu kalimat yang bermakna menurut saya dalam buku ini adalah ada di halaman 159. Nanti kalau beli bukunya dicek, bisa ya. Kalimatnya seperti ini. Kenapa kamu sekarang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadikanlah dia sahabat setiamu, dia akan selalu ada untukmu. Kalimat ini menyadarkan saya banget bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, dan baik itu ujian, kegalauan, bahkan kita yang kadang gundah gulana, resah, gelisah, sampai lupa bahwa solusi terbaik di dunia ini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang paling setia di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kamu yang sekarang ngalamin galau, gelisah, gundah gulana, terus bahkan buta arah jalan pulang, ya, buta banget arah jalan pulang, dan lupa tujuan hidup kita itu apa, bahkan mungkin yang penting hidup saya mengalir seperti air, maka buku ini cocok banget buat kamu. Buku ini tuh penuh cinta, syarat makna, dan yang pasti ringan banget buat dibaca. Trust me, it works. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nanti isi dari buku ini? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah penulis buku pesan-pesan dari langit, Mas Agus Julianto. Silakan maju ke depan, Mas Agus. Kedua, ada pembedah berikutnya, yakni Mbak Safria Nur Febrianti. Mana kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Fria. Iya betul, perwakilan Gen Z. Dan yang pembedah berikutnya ada Mbak Yuni Astuti. Mbak Yuni, ketika pembedah buku kita pada pagi hari ini, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Silakan duduk teman-teman. Nah teman-teman, kita mau bahas satu persatu nih. Dari Mbak Fria dulu. Saya tahu beliau Gen Z, karena dari apa? Namanya terdiri dari 3 suku kata. Kalau saya, Octavia Istiqomah, 2 suku kata. Pasti milenial, gen milenial. Kalau Mbak Fria kan 3 suku kata ya. Bener Gen Z, jangan? Oh bener. Mas Nadio berapa suku kata Mas? 1 ya Mas? Berarti generasi apa Mas? Mas Damar berapa suku kata? Oh 3. Dilihat dari itunya. Baik, luar biasa. Mbak Fria, bagaimana nih tentang pendapat Mbak Fria tentang buku pesan-pesan dari langit? Menurut panjenengan apa sih yang spesial terus bisa menarik Mbak Fria untuk membeli? Sudah beli ya Mbak Fria ya? Oh sudah, saya ya belum berarti. Waduh. Bagaimana nih, kenapa Mbak Fria ingin membeli dan pasti sudah membaca ya isi dari buku pesan-pesan dari langit? Monggo silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Okta sudah diberi waktu untuk bercerita, sharing-sharing pengalaman saya setelah membaca buku terbarunya Mas Agus, Pesan-Pesan dari Langit. Sebelumnya, perkenalkan tadi nama saya Safria, biasa dipanggil Fria. Bukan Freya ya, Fria, F-R-Y-A. Saya bukan Pria juga, jangan Pria ya Allah. Jangan. Aduh. Cantik begini kalau dibilang Pria. Saya baru aja lulus SMA tahun ini. Ini lagi menjalani transisi ke masa kuliah. Doakan saja semoga kuliah saya lancar. Amin. Amin. Nah, sebenarnya pada awalnya tuh saya membeli buku ini lumayan terkejut, tidak sesuai ekspektasi saya. Aduh, Betul. Waduh. Ada apa ini? Tapi tunggu sebentar teman-teman. Jadi pada awalnya ekspektasi saya tuh isinya bukunya kayak quotes atau buku kayak self improvement yang kayak ada tutorial cara hidup jadi lebih baik gitu. Nah, tips-tips gitu ya, kayak trik-trik gitu ya. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Oh, apa ini Mbak? Buku ini ternyata isinya tuh tentang kumpulan cerita inspiratif. Jadi dan inspiratifnya tuh Mas Agus bukan hanya sekedar memberikan kisah inspiratif biasa. Mas Agus tuh menuliskan dengan memainkan emosi. Aduh, dalam banget ini guys. Iya, jadi di setiap babnya itu kalian bisa menemukan banyak sekali cerita-cerita baru. Kayak contoh nih, di bab 1 itu judulnya kalau tidak salah, Aku Pernah Datang dan Aku Sangat Penurut. Nah, di situ saya terkejut.
Karena kan dulu saya nggak suka tuh baca cerita-cerita kayak self improvement. Ternyata di bab pertama ini Mas Agus membawa cerita dari negeri Cina ke buku ini. Lumayan terkejut saya, Mbak. Gitu ya. Jadi buku ini tuh di bab pertama bercerita tentang si Yuyuan yang memiliki penyakit leukemia parah. Oh gitu. Iya, dia terus dinotis sama wartawan karena kan dia tuh miskin banget, Mbak. Jadi tuh nggak mampu untuk membayar biaya. Terus habis itu ternyata terkumpul lah donasi kayak zaman-zaman sekarang kan kalau TikTok bikin konten terus langsung open donasi. Nah, itu udah terkumpul banyak banget. Ternyata dia tetap tidak bisa terselamatkan. Nah, di situ si Yuyuan punya wasiat dikasih ke wartawannya. Di wasiatnya itu bilang, tolong uang sisa dari pemeriksaan saya itu dibagikan ke teman-teman yang punya penyakit yang sama saya. Ya Allah, dalam banget. Itu baru pembukaan sudah kayak. Aduh iya bener. Masuk ya. Tapi belum berhenti sampai situ. Di ceritanya Mas Agus ini di bab selanjutnya juga banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang menggugah hati. Dan di bukunya Mas Agus ini bukan cuma kalau misalnya anak-anak remaja zaman sekarang kan mungkin malas banget nih baca cerita-cerita Yang panjang. panjang itu males Iya. lah ya. Tapi ternyata bukunya Mas Agus setelah saya kulik lagi di beberapa bab itu tidak semuanya cerita, Mbak. Jadi ada pengalaman-pengalamannya Mas Agus, narasi-narasinya Mas Agus, pandangan-pandangan Mas Agus yang dimasukkan ke buku ini. Kayak contoh, di Gen Z sekarang tuh yang menurut saya paling relate itu di bab 5. Judulnya Jangan Teteskan Air Matamu Jika Itu Bukan Milikku. Hafal nggak jenengan wele. Hafal dia. Gak hanya pelajaran yang dia hafal. Ini judulnya sama isinya hafal. Lanjut. Nah, ini tuh Mas Agus menjelaskan tentang hakikat kegagalan, teman-teman. Jadi hakikat kegagalan tuh ternyata kalau kita gagal itu bukan karena kesalahan kita atau karena kita tuh belum berhasil. Dalam enggak? Kegagalan tuh menurut kata Mas Agus nih dari buku Pesan-Pesan dari Langit merupakan kegagalan adalah suatu hal yang ternyata memang bukan milik kita. Jadi jangan sedih teman-teman kalau misalnya kita gagal, kata Mas Agus itu bukan milik kita. Jadi anggap aja kalau kita punya cowok nih atau punya suami nih atau apa gitu kayak punya Suami. suami iya berbahaya ya kalau suami. Kalau punya cowok gitu, aduh tiba-tiba putus, nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Itu berarti dia bukan punya kita. Bukan ranah kita Iya, ya. Itu bukan ranah ranahnya kita. Allah Berarti Allah nggak ngizinin kita sama dia gitu. Oh benar. Biar kita bisa menerima kona'ah Betul ya. banget. Betul banget. Nah, terus juga di buku ini selain tentang hakikat kegagalan itu, Mas Agus kalau misalnya Gen Z ini kan paling banyak dicari tentang cinta-cintaan. Nah, pasti banyak banget Gen Z yang ngira kalau misalnya kisah ini tuh tidak ada percintaannya. Wah, kalian salah besar. Kalian salah besar teman-teman. Ya ini kan ada banyak banget nih Gen Z zaman sekarang tuh. Ada yang dari perwakilan sekolah juga, dari pondok Ya pesantren betul. juga. Ya. Oh, kita sebut ya tadi. Nanti kita sebut satu-satu biar tahu ya. Nah, di buku ini kalau tidak salah di bab 25, Mbak. Wah, Astaga, hafal. di bab Lanjut. di bab 25 judul babnya berprasangka buruk. Nah itu ini tuh aku sempat terkejut, kukira tuh di bab ini tuh tentang orang-orang yang kayak punya konflik kayak contoh maling atau gimana kan dia maling gitu. Ternyata bukan teman-teman. Di bab 25 ini bercerita tentang kisah-kisah Dracin. Enggak bukan kayak mirip. Jadi yang suka lihat Dracin short itu kan yang di TikTok itu ini ceritanya mirip. Jadi bercerita tentang raja yang dia tuh punya pelayan banyak kan, kalau raja punya pelayan banyak. Nah, pelayannya itu ternyata ada yang kayak ngerasa terdiskriminasi, Mbak. Jadi kayak dia tuh kok pelayan yang lain boleh sih kerjanya part time, boleh sih pulang pagi terus berangkat malam atau kebalikannya, kok aku nggak boleh, kok aku harus ngerjain itu gitu. Ada apa nih? Ada apa gitu nih? ya? Terus dia kan karena saking terdiskriminasinya akhirnya dia ngadulah, menghadaplah ke rajanya. Aduh, ini drakor beneran ya. Ada drakornya nih, saya harus beli kayaknya, saya tertarik. Nah, di sini tiba-tiba tuh si pelayannya bilang gini, "Ya rajaku yang terhormat, aku ingin mengundurkan diri." Waduh, mengundurkan diri. Rajanya gini, "Kenapa kamu mengundurkan diri?" Terus dia bilang, "Saya merasa tidak adil, Anda tidak adil kepada saya," gitu kan. Terus akhirnya rajanya sedih, Mbak. Nangislah dia. Singkat cerita, tiba-tiba beberapa hari setelahnya rajanya meninggal. Belum selesai udah meninggal. Jahat ini Mas Agus, tiba-tiba tokoh utamanya dimatiin. Gimana lanjutannya nih? Nah, di rajanya meninggal. Terus pelayannya itu juga mendengar kabarnya. Nah, tapi bedanya apa? Pelayan itu mendapatkan surat wasiat. Wasiatnya bertuliskan nih, "Wahai pelayanku, aku sayang sama kamu." Gitu ternyata ada udang di balik batu. Masih ada lagi yang bikin kelepek-kelepek, Mbak. Iya, Aku sayang lagi. sama kamu. Aku nggak mau kamu jauh dari aku. Iya, ya ampun. Aku mau semua penghalang di antara kita itu tidak ada. Tapi kalau kamu mengartikan rasa cintaku sebagai benda, maka ambillah separuh istanaku. Waduh, dalam banget. Aduh, itu Sayang banget rajanya meninggal ya. aku sengaja ya, Mbak ya. Makanya aku saya sempat kayak, aduh ini
kenapa kok nggak dilanjutin mas? Ya ampun mas, ini kayak Itu satu buku bisa itu ya. Iya, novel itu judul itu soal itu satu buku bisa harusnya. Terus ini seharusnya, tapi sama mas Agus dimatiin. Akhirnya ya pelayannya nangis kayak, aduh kenapa kok kemarin aku nggak. Broken banget sih ya. Iya, bayangkan saja teman-teman yang cinta bertepuk sebelah tangan aja sudah sakit ini. Apalagi Apalagi ini di end gitu ya. Aduh. endnya dikasih kerajaan lagi mbak. Saya juga mau kalau gitu. Nggak jadi dulu. Kita di negara apa Mbak? Konoha bukan Korea. Iya sih bener mbak. Nah dari situlah di buku ini tuh menurut saya bagi Gen Z ini yang bagi mengira kalau misalnya buku ini terlalu gen milenial sekali, sebenarnya enggak. Ini adalah buku yang dituliskan Mas Agus. Saya juga sempat berbicara sama Mas Agus kemarin di Taman Air Mancur itu kan deh Mas. Ini emang buku dikhususkan untuk anak-anak lintas generasi. Jadi yang baik yang udah berumur maupun yang masih newbie, masih baru-baru itu bisa membaca buku ini. Apalagi di sini tuh emang Mas Agus menuliskan tentang arahan, bukan arahan kayak cerita yang emang menuntun kita ke arah-arah yang jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya kita lagi down, lagi kehilangan arah, Gen Z kan suka tuh kehilangan arah, tiba-tiba kayak aduh, Lari ke jembatan itu? iya, jangan. Enggak jangan mau lari ke jembatan. Jangan, Mau terjun. Mbak. Berbahaya Mbak itu. Ngerepotin polisi Mbak nanti Mbak. Repotin orang tua juga sih. Iya, orang tuanya sedih nanti. Nah, ini tuh emang sengaja dikhususkan untuk berbagai lintas generasi. Jadi kayak beberapa golongan tuh bisa membaca buku ini. Dan di buku ini juga memiliki beberapa quotes. Jadi nanti kalau misalnya anak Gen Z yang mau bikin instastory kayak quotes-quotes itu bisa banget Bisa teman-teman. ngambil gitu ya. Iya, Keren betul. juga nih, mantap. Nah gitu Mbak, kalau menurut pandangan Gen Z loh ya Mbak, kalau gitu. Udah sih Mbak, itu mungkin dari pembicaraan lainnya Oke, berarti menurut Mbak Fria dari Gen Z ini mewakili teman-teman Gen Z yang awalnya nggak suka tentang buku self improvement, sekarang jadi seneng gara-gara bukunya Mas Agus. Tepuk tangan dulu untuk Mas Agus dan Mbak Fria. Menginspirasi. Satu alasan saya untuk membeli bukunya Mas Agus sudah dapat. Rajinnya Mbak. Iya, sebentar. Jangan mempengaruhi saya. Sekarang jelas sudah ya. Terima kasih ya Mbak Fria ya. Yang kedua Mbak Yuni. Ada apa sih Mbak di dalam buku Pesan-pesan dari Langit yang membuat Mbak Yuni tergugah dan ingin membeli dan ingin bercerita tentang buku tersebut itu apa? Silakan Mbak Yuni. Ya, terima kasih Mbak Okta atas kesempatannya. Buku ini sebenarnya saya kalau dibilang Mbak Fria ini Gen Z, saya milenial. Tapi benar, cara bercerita Mas Agus di buku ini lintas generasi. Jadi bukan hanya cerita-cerita bucin seperti pelayan dan rajanya. Orang cinta kok nggak ngomong ya Mbak? Ngomongnya pas akhir-akhir sih Sanya dia sakit banget sih ya. Itu karena dari sisi Mbak Fria, oh romantis, ini kenapa mati rajanya. Benar. Tapi kalau dari sisi saya sebagai seorang ibu ya Mbak, Beda ya. Wah, ini menarik teman-teman. Perlu kita garis bawahi. Menurut Gen Z dan Gen milenial kita dengarkan. Monggo Mbak. kalau orang cinta itu mungkin pengen selalu berdekat-dekat. Tapi dari cara mengungkapkannya si raja ini menurut saya seperti apa ya? Kalau istilah sekarang itu dibabuin nggak sih? Emang babu dia. Iya. Tapi gini, iya gitu. Jadi apa namanya? Apa yang ingin disampaikan berbeda dengan yang dirasakan. Itu kan khas drakor banget. Saya penasaran Mas, ini sebenarnya fiksi atau non fiksi? Ditanya nyata jangan-jangan. Gak tahu lah itu. Jadi pertama tertarik saya buku ini nih karena judulnya Mbak. Dari judulnya dulu. Romantis menurut saya. Iya. Jadi Baik. pesan-pesan. Kalau kita misalnya ada notif WA, ini nggak sih gercep nggak sih buat buka? Iya, bagus banget. Apalagi kalau dari orang yang kita suka. Iya, apalagi itu dinanti-nanti sih ya dari tadi. Itu belum WA aja udah kita lihat kan, kok dibalas kok nggak dibalas gitu kan. Nah, jadi di buku ini nih pesan-pesan itu sesuatu yang kita nantikan. Jadi begitulah saya ketika buku ini belum datang kapan nyampenya gitu kan. Pas udah nyampe nggak langsung saya buka malah. Kenapa? Saya lihat Bukan mesti. Covernya saya suka aja pertama ya kan. Pertama ngeliat itu covernya menarik nih warnanya. Iya, teman tangan dulu dong. Ya, jadi di belakangnya juga sudah ada seperti apa sinopsis isinya tentang apa sih kan. Tapi saya nggak langsung baca ini. Saya langsung buka bagian pertama dan awalnya baca tapi tidak terasa sudah selesai. Oh, langsung selesai. Anak itu landing dikit nih. Tapi beda dengan Mbak Fria yang bisa hafal per paragraf. Saya emak-emak ya Mbak. Kalau baca itu apa dulu? Saya sampai catat dulu di sini. Dicatat ya. Ya ampun, kayak ujian nasional aja ini ya. Yang penting-penting dicatat dulu. Nah, kalau Mbak Fria tertarik pada cerita yang pertama si Yuyuan itu saya ingat cerita ini yang kemarin. Namanya Mas Agus juga, maaf ya Mas. Agus kecil, Agus aja. Agus yang kemarin disiram air raksa. Oh itu. Serius nih Mbak, ada di situ. Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Yang diundang di podcastnya Densu. Iya. Nah, dia kan rame sama Mbak Novi. Itu akan sedih. Iya, aku sedih Dia kan banget. ya. Aku sedih banget. Pasti ingat ya, itu gara-garanya donasi yang dikumpulkan itu pengen dia pakai sendiri buat belanja Shopee, buat beli rumah. Jadi langsung ngelihat dengan cerita Yuyuan, dia sisa donasinya untuk orang-orang lain yang kena penyakit yang parah juga. Tapi si Agus sedih banget, pengennya buat dia kuasain sendiri. Gitu. Jadi
usia ternyata tidak selaras dengan kebijaksanaan seseorang. Begitu. Beda Selamat dengan datang Pak yang di- Ketua. Ini Pak Ketua. Bagaimana disertasinya? Iya. Baik, lanjut Mbak Juni. Beda dengan Yuyuan ini, dia belum ada 10 tahun malah ya 8 tahun di situ, dia sudah sangat bijaksana sekali. Maka saya berkesimpulan, orang yang bijaksana itu bukan orang yang paling tua usianya, tapi dia yang paling pandai membaca pesan-pesan dari langit. Langit itu kan simbol kebaikan, simbol sesuatu yang lebih tinggi, lebih baiklah daripada orang yang bersifat bumi gitu. Orang yang bumi ini kan memang tempatnya macam-macam segala macam, sementara langit itu adalah simbol kebaikan. Jadi orang yang bijak itu orang yang bisa membaca makna pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Mantap Mbak. Tepuk tangan dulu dong. Ini dari Gen Milenial. Gimana menurut Mbak Yuni? Jadi kalau Mbak Fria tadi begitu, Mbak Yuni berpikirnya begini, ya. Tadi Mbak siapa itu diceritanya? Mbak siapa? Saya. Bukan. Saya belum beli bukunya. Oh Mbak Yuyuan ya? Yuyuan. Berarti memang dia berpikirnya kayak orang dewasa. Padahal masih anak-anak bukan ya? Oh 8 tahun ya, masih anak-anak. Tapi bisa berpikir ke depan bagaimana kalau uangnya itu didonasikan begitu ya. Wah hebat sekali, ini pemikiran Gen Milenial. Lengkap nih ya. Baik, luar biasa. Mbak Juni ada lagi? Ada. Oke. Jadi saya tadi sempat tanya Mas Agus, kenapa cerita yang beliau sendiri justru dia letakkan paling akhir, padahal menurut saya ini cerita paling dramatis. Bayangin ya Mbak. Apa nih? Jadi mudah-mudahan nggak trauma ya. Ini kok diungkap semua sih ini enggak. Enggak berani bahas ya. Jadi saya tanya, Mas Agus bilang dia mengalami trauma tapi tidak datang ke psikolog. Oh berarti menulis ini adalah sebagai sebuah rilis emosinya. Jadi nggak perlu datang ke Psikolog bayar atas mahal ya. trauma yang dialaminya ini. Iya. Jadi memang gini Mbak, orang Indonesia khususnya mungkin orang Jawa kalau ada kejadian apa-apa itu selalu bilang untungnya. Nah ini juga yang ditulis oleh Mas Agus. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah kan untungnya seperti itu. Mengalami kecelakaan yang sampai parah, tapi bisa bilang begini, alhamdulillah aku tidak mengalami cedera kaki maupun tangan, hanya kepala yang cukup parah. Tapi aneh, justru ironis Mas, kepala itu fatal banget, tapi kok bisa bilang alhamdulillah. Cuma saya kaget di sini bagian akhir, kok cuma ini bisa dibikin lebih dramatis, tapi cuma satu halaman. Tapi nggak apa-apa sih Mas, mungkin bisa dikembangin jadi satu novel. Iya, berarti masih bisa berlanjut part-part gitu ya mungkin ya. Oh di series ya, dibuat series Mas Agus. Wah. Jadi mungkin selaras dengan hadis yang seorang mukmin itu segalanya baik. Apabila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Subhanallah. Buku ini secara kesimpulannya saya bilang ini adalah buku yang bisa mengajarkan kita untuk belajar menangkap pesan-pesan dari Allah, dari langit itu, dan juga mengajarkan kita supaya jadi lebih baik lagi, lebih bijak lagi jadi manusia. Subhanallah. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yuni, luar biasa. Berarti semua hal yang menimpa kita terjadi pada diri kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kan perlu cara, perlu tahu caranya. Benar gak sih? Kalau nggak tahu caranya bagaimana bisa begitu ya? Nah ini salah satu caranya lewat apa? Lewat kejadian-kejadian nyata ya, yang mungkin ada di lingkungan kita, di dunia ini, dinukil oleh Mas Agus, dibuat cerita yang enak sekali. Benar, terima kasih Mbak. Masih ada lagi? Sudah ya, lengkap, sudah lengkap, Gen Z sudah, Gen Milenial sudah. Nah, kita lanjut kepada penulisnya. Bagaimana ini Bapak penulis? Kok bisa harusnya bisa berpart-part ini dengan singkat. Jadi kita tambah greget, bener gak sih? Ya, oh tadi rajanya meninggal. Saya pengennya terus berlanjut gitu ya. Hidup mewah di istana ya kok sudah. Bagaimana ini? Memang sengaja dibuat begitu atau bagaimana? Silakan Mas Agus. Baik ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Fria ya. Saya itu sering salah sebut namanya. Friza. Oh, itu kan penyanyi itu apa sih itu? Mbak Fria ya, Genzi, dan Mbak Juni ya, mantan ketua FLP Serang Banten. Waduh, tepuk tangan dulu jauh-jauh. Waduh. Ini pindah. Udah mantan ya. Sekarang pindahnya ke Karanganyar. Sudah 6 tahun ya. Alhamdulillah ya. Makasih sekali atas pembacaannya dan atas semacam feedbacknya untuk buku ini. Sebenarnya awal mula saya mau masukkan naskah ini itu sebenarnya agak galau ya gitu. Galaunya itu kira-kira ini sesuai dengan relate yang kondisi saat ini enggak, karena dunia perbukuan saat ini memang kebanyakan sih ini dengan mayoritas pembaca Gen Z itu kan tipe-tipe pembaca yang inginnya cepat, ya, singkat gitu singkat ya, nggak mau yang mendalami, panjang-panjang, nggak mau panjang lebar dan sebagainya. Ya. Nah ini bisa jadi salah satu latar belakang saya untuk membuat buku ini. Gitu ya. Dan era sekarang ini kalau kita lihat kan ini ya perkembangan buku khususnya di ini sebenarnya kategori buku non fiksi ya, meskipun cerita non fiksi karena beberapa cerita ini juga saya ambil ya dari beberapa sumber, makanya ada dari Cina dan sebagainya, kemudian saya olah lebih dramatis lagi ya gitu. Nah sebenarnya buku ini itu sebenarnya
tadi betul saya persembahkan untuk seluruh lintas generasi, karena saya nggak ingin nanti misalkan karena pembaca saya kan beda-beda ya. Kebanyakan karena saya generasi milenial, hampir semuanya milenial. Bagaimana saya bisa mempersembahkan ini untuk para Gen Z saat ini, karena dengan kondisi anak-anak Gen Z yang dikit-dikit, mohon maaf ya, terserang apa? Mental health Ya, betul. Gampang stres, Dikit-dikit ya, gampang gampang stres. Ya, saya coba menyajikan dengan sesuatu yang berbeda. Biasanya orang itu kalau ramai kan nggak mau kan. Nanti tips untuk menjadi pribadi yang kuat gini-gini. Enggak, saya berusaha menampilkan sesuatu hal yang berbeda dalam buku ini. Seperti yang disampaikan Ibu Afria tadi ya, dia membaca suatu cerita, akhirnya dia dapat insight yang positif. Iya, Biasanya orang itu kalau diceritanya biasanya kan ini ya, langsung terngiang-ngiang ya, mau tidur aja apa itu sampai kelingan ya Allah. Betul ya. Nah, jangan-jangan nanti saya seperti ini. Nah, coba kalau kita ubah buku ini seperti yang sebut tadi ya, semacam model-model buku motivasi, mungkin orang baca selesai, udah selesai. Nah, akan tetapi tidak mengenai gitu, ya, mungkin kebayang-bayang gitu ya. kebayang ya, mungkin dengan model-model yang kayak gini ini bisa memberikan nafas yang baru ya, khususnya untuk para pembaca semuanya. Dan alhamdulillah tidak disepil semuanya ya. Sampai apa? Karena kalau disepil nggak Ini jadi. kalau satu-satu jadi itu buku masa nggak jadi ini. Ya, selain itu memang saya menghadirkan satu kisah nyata yang tadi sempat disinggung Mbak Juni tadi di bab terakhir. Kenapa kok nggak ditaruh di bab awal ya? Silakan tanya kepada penerbitnya. Kenapa nih Mas? Mungkin ini sebagai gong dari suatu cerita. Dan ketika saya menaruh cerita saya, kisah nyata di sini, sebenarnya saya agak galonya ini kisah nyata saya pantas nggak gitu? Pikir-pikir ya, ya Mas. pikir-pikir, akan tetapi bisa jadi apa yang pernah saya alami ini nanti itu bisa memberikan semacam motivasi kepada teman-teman semuanya, khususnya tadi ya, karena manusia itu hidup itu tak pernah lepas dari cobaan. Dan di sini saya kutip sebuah hadis ini, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Siapa yang ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan siapa yang murka menerimanya, maka Allah pun murka kepadanya. Ternyata di balik musibah itu Allah sangat menyayangiku. Iya, benar juga ya. Makanya tadi kok cuma kepala, padahal kepala itu fatal ya Mbak ya. Akan tetapi bagaimana saya bisa menerima itu semuanya. Bahkan sebelum kejadian ini Mbak, saya itu sudah pernah sakit juga. Ya, dokter mendiagnosa yang saya nggak tahu, yang tahu hanya keluarga saya. Jangan nggak tahu sakitnya apa. Nggak tahu sama sekali. Betul. Ya saya nggak, pokoknya saya menjalani hidup, olahraga, pokoknya apapun mau positive thinking kan. Nah, saya masih ingat ya, salah satu istri wakil bupati almarhum Bapak Rohadi, istrinya pernah menjenguk saya saat itu. Dia kan dokter, dia kan lihat rongsen saya, Mas, saya boleh lihat hasilnya di musuhnya. Apa yang dia katakan? Pokoknya Mas Agus, ikuti saja arahan dokter, ikhlas dan ridho. Wah, apa ini? Karena saya beliau kan tahu kan dia dokter juga. Kamu sakit flu, kamu sakit ini gitu kan. Ini nggak dikatakan sakitnya apa. Jadi beberapa ada teman dokter juga yang jenguk, ketika lihat juga, pokoknya apa diinginnya dokter ikuti saja. Ya pokoknya nggak usah mikir aneh-aneh kayak gitu kan. Dan itu luar biasa sekali saat itu kan, sampai malam itu saya nggak bisa tidur. Ada apa? Itu kalau ada suatu hal yang bahaya. Tetapi disitulah saya belajar yang namanya keikhlasan. Jadi saya benar-benar ikhlas. Ya sudah deh, apa yang Allah berikan pada saya terima dengan ikhlas dan ridho. Seperti itu. Nah, di saat perjalanan itu mengajarkan saya banyak hal. Sebenarnya itu bagian dari sebuah doa saya. Makanya nanti teman-teman kalau doa itu hati-hati ya. Iya, hati-hati ya. Kenapa ini Mas? Ada apa nih? Saya itu pernah berdoa pada Allah gini, ya Allah sebenarnya makna ikhlas itu apa kan? Seperti itu. Nah, kayak langsung, ini ya. Gitu kan. Dan akhirnya dari setiap kejadian-kejadian yang saya alami, akhirnya saya tahu betul, oh ternyata seperti ini toh ikhlas, kayak gitu. Dari peristiwa baru merasakan memang mengikhlaskan sesuatu gitu. Betul. Ya, betul sekali ya, karena Mbak ini, jadi saya itu ketika melawan trauma itu saya tidak pergi ke psikolog, karena kata teman saya berapa jam itu 400.000. Iya betul. Aduh. Jadi saya nggak perlu pergi psikolog. Ya. Jadi saya nggak perlu pergi ke psikolog. Saya menyadari saya punya ini ya, kemampuan menulis. Jadi saya journaling. Ya. Mungkin ini kalau anak-anak cowok kan biasanya agak gimana gitu. Harus cerita ya kalau anak cowok ya. Nulis buku harian ya. Itu saya lakukan. Ya. Sebagai untuk detox untuk diri saya. Kemudian itu saya lawan rasa trauma itu, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa mulai membaik ya, sudah nggak takut naik mobil, sudah nggak naik kendaraan umum. Aduh, sampai takut naik mobil, kalau naik pesawat gimana tuh Mas? Nah, alasan kenapa kok takut naik mobil? Tanya beli aja, baca aja bukunya di sini. Tadi di bab terakhir. Kenapa kok saya takut naik mobil? Nah,
Oh, ada juga. Aduh, penasaran di Tadi kan sana sudah apa. disepil Mbak Juni ya. Oh, Ya, iya, iya, silakan iya. baca aja. Ini sebenarnya kejadian tahun 2018. 2018 dan itu pernah masuk orang Oh, di Wonogiri. oh malah ini kecelakaan. Wah, ini apa penasaran ya? Iya. Ya, orang bilang itu katanya itu kamu itu sebenarnya nyawa balik. Gitu, alhamdulillah bisa jadi narasumber ya. Nyawa balik. Jadi sebelum kecelakaan itu sebenarnya saya baru sakit ya, setelah sakit akhirnya kan saya berusaha untuk sembuh, dijak konco-konco ayo bulan healing bareng kan healing. Ternyata Allah masih cobaan. Ada kesempatan lagi ya. Dan pernah suatu ketika saya di ICU itu saya yang menghubungkan ibu saya bilang sama ibu saya, Bu, kenapa toh setelah kemarin sakit kok saya dapat ini lagi kayak gitu. Cobaan lagi. Ibu saya nggak bisa menjawab, hanya diam saja kayak gitu. Dan itu benar-benar apa ya, memberikan semacam ruang bagi saya tadi untuk lebih banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia kan nggak tahu kapan Allah akan memanggil kita dalam kondisi apapun, ya kita harus siap-siap seperti itu. Makanya saat ini ketika hal-hal yang pernah saya alami itu, akhirnya saya lebih berhati-hati dengan diri saya mulai menjaga pola makan ya, gaya hidup saya harus ini lebih sering olahraga. Dulu malas olahraga, Iya, ada hikmahnya banget ya berarti. sekarang hobinya jogging ya. Oh, pas di Car Free Day itu ya, Iya. setiap Car Free Day. Habis jogging makan. Makannya apa ini? Semua jajanan kuliner dicobain. Ya makanya kan kadang gini, ada teman-teman kan di luar sana teman, mohon maaf ini bukan Indonesia ya, kalau di kantor itu kan lintas generasi. Ada yang kelahiran 90, 80 dan sebagainya. Kadang orang itu bilang nih, Mas Agus kamu kok jadi orang kok happy banget no? Kamu kelahiran berapa? Gitu. 97. Terus dia percaya juga? Percaya? Orang nggak tahu kadang percaya juga. Ya makanya dari itu kan gini, sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita bahagia? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Iya. Ya, orang lain itu tidak akan pernah membahagiakan kita. Kadang orang lain itu juga bisa menyakiti kita. Betul. Nah, tergantung bagaimana cara kita menghadapi itu semuanya. Baik. Makanya pesan-pesan dari langit ini bagi saya ini tagline-nya bagus ya. Pesan-pesan dari langit, kita tak pernah rapuh tetapi tidak kalah menembus batas. Saya yakin teman-teman semuanya, kalau kita percaya sama keajaiban, kita tidak akan menjadi manusia yang rapuh dan kita insya Allah bisa menembus segala arah. Kalau kita yakin seperti itu. Betul, karena kita punya Allah ya Mas ya, yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Luar biasa sekali. Wah, bagaimana teman-teman? Hasilnya jadi beli buku enggak? Luar biasa. Ya. Kalau saya memang beli. Saya penasaran dari jawaban pertama, kedua, dan yang terakhir kisahnya Mas Agus tadi. Saya penasaran banget. Beli saya. Jadi teman-teman moga dipersilakan, nanti ada diskon juga nanti kalau mau beli pada pagi hari ini. Bagaimana Mas Agus? Mungkin berapa, ada diskon berapa untuk khusus teman-teman ini yang hadir pada pagi hari 10% ini? ya? Ya dapat diskon 10% dari harga 82.000, Oh, berarti dapat menjadi diskon 10%. Oh, Nah, ya, itu ya, lumayan. alhamdulillah lumayan ya. Lumayan. Mumpung hari ini loh, besok Ini harga langsung kembali normal. dari penerbitnya Mas Nadio. Baik, bisa itu ya. Oke, baik. Monggo nanti yang mau beli dipersilakan, dan luar biasa sekali menurut saya sih ya. Jadi dari suatu hal yang menimpa kita itu mahal harganya. Kayak saya nggak mengalami apa yang dialami Mas Agus, tapi saya bisa mengambil hikmahnya gitu. Kayak tadi ya, kita tergores sakit, Mbak Fria tergores sakit banget nih Mbak Fria ngerasa sakit nggak? Oh, Mbak Okta tergores sakit. Karena apa? Melihat. Begitu juga kita membaca bukunya Mas Agus, setelah oh ternyata begini, walaupun kita nggak mengalami seperti Yuyuan tadi ya, nggak mengalami apa yang dialami Yuyuan, nggak mengalami apa yang dialami Mas Agus, tapi kita tahu rasanya. Akhirnya akan membawa kita kepada kebijaksanaan dalam menghadapi segala peristiwa yang ada di kehidupan kita. Luar biasa. Yuk kita beri aplaus kepada para narasumber kita. Baik, ada sesi tanya jawab teman-teman. Bahkan panca indera, akal dan logika saja berbohong gitu. Nah, kemudian ia mencari kebenaran yang hakiki itu yang bagaimana? Nah, kemudian ia menjadi seorang sufi. Setelah itu ia mendapatkan petunjuk tentang kebenaran dari Tuhan atau Allah ini. Nah, itu kan dari pesan-pesan dari langit juga kan. Saya menafsirkan sebagai seperti itu. Nah, kemudian Al-Ghazali menyatakan seperti ini, bahwa hidayah, kebenaran, nur itu bisa dicari, diusahakan atau diberikan langsung oleh Tuhannya sesuai kemauan Tuhannya, karena Tuhan itu memiliki hak mutlak. Nah, pertanyaannya gini, apakah pesan-pesan dari langit ini termasuk nur, cahaya, petunjuk itu bersifat universal atau sekedar apa itu individualis? Oke, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, mohon tepuk tangannya dong. Ini Mas dari Madinah Movers ya? Madinah Movers ya, luar biasa sekali. Calon filosof dari Kabupaten Karanganyar ini. Waduh. Iya benar juga sih, bintang itu kecil tapi sebenarnya besar, benar juga. Monggo Mas langsung. Iya betul. Oke, terima kasih ya teman-teman Madania Movers ya. Semoga nanti bisa join dengan FLP Karanganyar. Amin, Karena harus. satu lokasi sekretariatan. Iya benar ya, di Ya, Menara bisa Madania. ada agenda bareng kayak gitu ya. Jadi pesan-pesan dari langit ini bukan cuma hanya sekedar dari pesan sisi individualistik, tapi ini adalah secara keseluruhan agar semuanya itu bisa merasakan dan bisa apa ya
suatu cerita. Jadi kalau secara individualistis saya merasa egois saya gitu. Ya, jadi begitu Mas. Jadi ini adalah pesan-pesan secara keseluruhan yang harapan saya itu adalah seluruh lapisan lintas generasi bisa menerima itu semuanya dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita, kayak gitu. Sudah Mas, sudah cukup baik, luar biasa sekali. Saya itu mestinya punya banyak inspirasi untuk menulis Mas Agus, karena dunia saya adalah dunia pendidikan anak-anak luar biasa, itu begitu banyak cerita, hanya mungkin saat ini belum sempat menuangkan keseluruhannya. Yang ingin saya tanyakan pada Mas Agus terkait dengan proses kreatif. Mas Agus itu kan penulis yang handal ya, banyak sekali tulisan-tulisannya. Tentunya dari beberapa tulisan-tulisan itu Mas Agus akan mengelompokkan mana yang ini bisa masuk menjadi tulisan pesan-pesan dari langit, mana yang itu bukan masuk di tulisan pesan-pesan dari langit. Itu saya ingin tahu proses kreatifnya. Kemudian yang kedua, saya ada pertanyaan untuk dari Diomedia. Kami pernah ada wacana untuk berkunjung ke Diomedia ya untuk forum Nikapena itu, tapi saya kebetulan tidak bisa mengikut kegiatan itu karena sedang ada acara. Yang ingin saya tanyakan ke Diomedia, apakah ketika tulisan itu, kalau menurut saya sih pasti bagus ya, karena saya yang nulis sendiri, pasti gitu. Bagaimana kriteria tulisan itu bisa masuk ke Diomedia? Kemudian seberapa besar saya harus mengeluarkan cuan untuk dari kocek saya untuk terbitnya satu buku yang dari tulisan saya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknisnya ya Bu ya. Jadi kalau kita punya banyak inspirasi, menuangkannya bagaimana, mengelompokkannya bagaimana. Nah, monggo Mas Agus. Oke, terima kasih. Bu Farida, ini saya mewakili Mas Nadia ya dari penerbit. Gak usah mengeluarkan cuan Bu. Saya dapat royalti. Iya, malah dapat royalti ya. Luar biasa Diomedia meskipun ini ya semi mayor ya Mas ya. Oh, mayor wah. Kita profesionalitasnya luar biasa ya gitu. Jadi kalau punya naskah bisa dimasukkan ke penerbit Diomedia. Gitu, karena ini Bu Farida ini juga salah satu penulis meskipun generasi apa Bu masuknya? Bu Farida generasi apa? Lupa jangan-jangan generasi apa? Beliau semua generasi bisa mengikuti, mantap. Beliau ini juga salah satu penulis produktif di Forum Nikapena karena salah satu buku cerita anaknya ya kemarin lolos di GLN, General Literasi Nasional, tapi yang provinsi Jawa Tengah gitu ya. Ya, bahasa puisi, cerpen kayak gitu kok nanti kalau saya terbit kayaknya kok dia pikir-pikir saya pikir-pikir gitu. Akhirnya saya berusaha untuk mengelompokkan sesuai dengan tema yang akan saya angkat. Misalnya nanti kalau Bu Farida kan guru SLB, sebenarnya kan banyak sekali ide-ide yang bisa yang bisa diangkat kayak gitu. Karena di kementerian saja sekarang juga sudah ada program GLN juga. Sekarang banyak penulis yang mencoba ke arah suatu hal baru. Misalnya seperti tadi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi sebenarnya Bu Farida itu sudah punya bank ide yang banyak, ya. Tinggal bagaimana cara mengemasnya. Yang penting produktif ya, yang penting nulis. Gak usah pikiran nanti, ini dikelompokkan gimana ya, gak usah kayak gitu. Kalau ingin membuat kumpulan cerpen, cerita pendek ya, tema besarnya apa Bu? Kayak gitu ya. Ibu punya tema besar, nah dari situ nanti bisa dikerucutkan kayak gitu. Apa ya stressing atau penekanan bahwa tadi di awal saya memberi sambutan bahwa menerbitkan buku dengan pendekatan komunitas ya atau berjamaah. Gerbongnya FLP. FLP kan ya? Kalau FLP gratis dan dapat kontrak royalti. Nah, ini yang tadi lupa saya sampaikan. Ini kan baru bedah buku FLP. Kita harus ada follow up yang lebih terprogram. Coba tahun depan yang ingin terbit bukunya. Ya, pengen. Oh, ini yang belum nggak apa-apa. Karena begini, apapun itu bermula dari apa? Rencana atau keinginan atau niat. Sehingga kegiatan berikutnya adalah kita bikin workshop yang lebih strategis, misal workshop menulis buku pengembangan diri dan cerita inspiratif bersama Mas Agus atau Mas atau saya atau Pak Tabar kayak gitu. Kita bikin program untuk diri sendiri dan program komunitas. Diri sendiri punya program, terus kita bareng-bareng kayak gitu. Jadi kan Allah tahu kebutuhan hambanya ya. Saya juga nggak tahu dari mana Mas. Dari Allah ya begitu. Kalau kita punya keinginan, there is will, there is way. Ya. Kalau kita punya keinginan pasti ada jalan. Kalau punya niat bikin buku tahun depan, besok sudah mulai menulis. Kita harus punya program menulis tahunan. Setahun katakanlah 1 atau 2. Itu harus punya. Harus itu. Apapun pekerjaannya pasti kalau punya makan seminggu sekali duduk 3 jam pasti bisa kok. Atau sehari 1 jam bisa. Jadi kami tunggu untuk kegiatan berikutnya dan teman-teman wajib hadir, ajak teman-teman semua ya. Workshop menulis buku yang terprogram. Komputer HP aja ada pengaturannya, ada programnya. Masa otak kita enggak? Masa hidup kita cuma gitu-gitu aja? Iya nggak sih? Iya. Sekali lagi siapa yang ingin terbit bukunya tahun depan?
Ya, teman-teman yang punya ide banyak, yang punya banyak sekali unek-unek yang ingin dituangkan, segera saja. Salah satunya kita juga bekerja sama dengan penerbit Diomedia. Jadi saya sudah merasakan sendiri memang gratis. Padahal buku pertama saya memang berbayar, Bu, benar. ISBN-nya sesuai banget, desainnya, Mbak desain dari lagi 400.000, Mbak ini lagi, lah kok bayar terus. Di Diomedia itu gratis teman-teman. Jadi yang belum pernah menerbitkan buku, ayo gabung FLP. Nanti kita nulis bareng-bareng kerjasama dengan Diomedia gratis ya. Tepuk tangannya dong. Saya Rere dari Forum Lingkar Pena Karanganyar. Kesini nulisnya berapa lama sih? Dan kok bisa bikin buku cerita sebagus ini gitu? Dia tuh pengen belajar dan terinspirasi dari situ. Mungkin sekalian buat teman-teman di sini tuh biar jawaban Mas Agus menginspirasi untuk menerbitkan buku tahun depan di Diomedia sekalian. Terima kasih Mas Agus. Proses kreatif penulisan ya, kalau saya itu tipe orang sebenarnya juga nggak produktif amat ya. Mungkin kalau yang mengikuti media sosial saya, kadang kalau setiap minggu diupload dimuat di mana dan sebagainya, itu sebenarnya bang naskah saya. Jadi saya itu sebenarnya sudah nulis beberapa tahun yang lalu, tidak saya terbitkan. Gitu. Ya, kemudian saya cek lagi, saya edit lagi, kalau cocok ini saya kirimkan ke media mana. Akhirnya terbit gitu ya. Akhirnya kayak terlihat ini produktif ya. Iya, benar. Masa nggak mau produktif sih, Mas? Nah, ini salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Jadi penulis itu juga harus punya bang naskah kayak gitu. Dan ini naskah saya ini yang di sini sebenarnya juga sudah lama juga. Akhirnya kan saya kemas lagi ya, saya perbaiki lagi, kemudian saya rubah lagi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Karena ketika ingin menerbitkan buku ini, saya juga lihat pasarnya. Saya lihat kondisi buku-buku yang saya lagi ingatkan seperti apa. Misalkan tadi ya, yang disampaikan saya betul, nggak harus tolak ukurnya itu Gramedia. Padahal sekarang itu banyak buku-buku bestseller itu bukan dari Gramedia, khususnya yang pengembangan diri itu malah buku-buku di luar Gramedia semuanya. Dan harapannya ini semoga bisa mengikuti dengan penerbit lainnya, bisa bestseller juga. Amin. Amin. Jadi kalau proses kreatif saya nulis ini, sampaikan aja ke putranya, pesan-pesan saya untuk para penulis pemula, ya menulislah setiap hari. Ya menulislah setiap hari. Kalau ingin jadi seorang penulis, ya menulislah setiap hari. Akan tetapi jangan sampai lupa, penulis itu harus suka membaca. Penulis itu jangan anti beli buku. Iya, betul. Banyak agak kayak gini, karena kadang gini, saya tuh sering menemui teman-teman di luar sana ketika ngisi pelatihan, saya ingin jadi penulis, katanya, kamu di rumah punya koleksi buku tidak? Wah, enggak. Berapa koleksinya? Enggak ada gitu. Ya, kalau nggak ada lah, nggak punya duit buat beli buku kak. Lah, kamu punya kartu anggota perpustakaan tidak? Wah, nggak ada. Lanjut berapa kali seminggu ke perpustakaan? Jarang sih, sebulan sekali Pak. Nah itu makanya kalau yang ingin nulis ya ini saja salah satu media yang paling mudah ya bagi saya sih tadi journaling ya. Jadi teman-teman bisa memulai dengan menuliskan kisah-kisah pribadi teman-teman, pengalaman pribadinya ya seperti catatan harian. Iya ya, Kayak mudah ya. Akhirnya dituangkannya kalau mudah ya, Mas. Itu hal yang paling mudah sekali. Nah, gitu. Biasanya orang itu kalau suruh menuliskan kisahnya itu kan menggebu-gebu ya. Ya, kayak Nggak tahu cerita sih aja, ya. cuma Cerita kisah, sampai nggak gitu. tahu berapa halaman. Berapa jam nggak kerasa itu. Oke, nah, nanti setelah itu biasa ada proses lagi editing ya. Penulis itu bukan cuma hanya pandai nulis, tapi dia juga harus pandai mengedit tulisannya. Jadi mengedit tulisan dalam arti gini, ketika kamu membaca tulisan kamu itu jangan memposisikan kamu sebagai seorang penulis, tapi sebagai seorang pembaca. Karena gini, kalau kita membaca karya kita sendiri memposisikan sebagai seorang penulis, nanti kita anggap sudah bagus, belum tentu juga. Dan ini membutuhkan waktu yang bisa dikatakan cukup lama. Jadi buku ini terbit ketika saya dikasih daminya dari Mas Nadia itu, saya memposisikan sebagai seorang pembaca. Ada beberapa yang saya coret-coret, bahkan ada ketinggalan satu itu. Akhirnya saya wah nggak bisa lah diselipkan, nanti merubah semuanya, ya sudah. Karena saya memposisikan sebagai seorang pembaca. Nanti kalau saya sebagai seorang penulis, wah udah bagus semuanya. Ini kan gitu ya. Kayak gitu. Ya luar biasa sekali. Begitu untuk Mas Usaid ya Mbak, putranya Mbak Rere, Mas Usaid luar biasa sekali. Sekali baca selesai, waduh. Kalau aku berpart-part itu bacanya luar biasa, wah mantap ini. Jadi moga teman-teman nanti yang pengen punya tulisan, harapannya punya bank naskah dulu gitu Mas. Kadang kan kita tuh pas banyak kegiatan, mungkin pas pitulasan, kan banyak kegiatan, pasti malas nulis. Soalnya kita capek dulu. Nah, kalau kita punya bank naskah kan tinggal upload setiap hari kan bisa dari koleksi-koleksi naskah-naskah kita gitu ya Mas ya. Luar biasa sekali, sudah terjawab ya nggak Mbak Rere? Tadi yang berikutnya, yang bertanya tadi 10 tahun diberikan buku koleksi banyak, komik, novel, sampai buku-buku cerpen gitu. Nah, di umur remaja saya ini ingin menerbitkan buku juga. Sampai saya udah membuat beberapa rencana buku. Cuman saya masih terhenti di tengah cerita buku itu karena saya tidak ada motivasi gitu. Dan saya ingin tahu dari Pak Agus itu gimana sih motivasi sama pembuatan buku gitu, sama setiap harinya itu buat beberapa halaman gitu. Ya, terima kasih. Oke, biar kita tidak stagnan ya ketika nulis, biasanya sih ini yang dialami oleh teman-teman itu, wah sudah nulis banyak tiba-tiba berhenti karena ini ngeblank ya, nggak ada ide. Kalau saya biasanya kalau berhenti ya udah Mas berhenti, tidak salah lanjut, saya jalan-jalan kemana, karena ini juga butuh yang namanya refreshing sambil cari ide.
kayak gitu. Jadi kalau Anda tanya saya itu ya tadi jawabannya saya setiap hari journaling ya, nulis. Nah, bisa jadi nanti apa yang saya tulis itu bisa saya kolaborasikan dengan tulisan yang saya angkat kayak gitu. Misalnya kayak ini tadi, akhirnya saya sisipkan 1 cerita atau 2 cerita kisah nyata saya. Ya, jadi gitu. Jadi ketika Mas Fatih lagi senang-senang nulis, ya kemudian di tengah-tengah berhenti, capek, ya udah stop dulu, istirahat dulu. Karena kalau nulis itu dengan dipaksakan itu hasilnya nanti tidak akan baik. Oke, jadi nanti Mas Fatih bisa keluar jalan-jalan atau nonton film. Hidupnya di pondok ya, nggak boleh nonton film ya? Liburannya apa Pak kalau di pondok Pak? Oh sekali. Oh, terbatas ya. Atau nggak main sama teman-temannya, ya biar dapat ide-ide yang segar ya gitu. Nanti kalau dipaksakan itu malah tidak baik hasilnya, ya gitu. Atau nongkrong di bawah pohon boleh nggak sih? Di bawah pohon. Kan di pondok terbatas, kalau kita kan jalan-jalan ke Car Free Day bisa. Iya. Kalau di pondok. Yang penting nggak ngalamun, jadi cari inspirasi nggak ngalamun. Sampai. Baik, begitu ya Mas Fatih ya. Jadi bolehlah jalan-jalan atau mencari inspirasi lain boleh. Kalau di kita, kalau saya sendiri sih mengalami ya. Jadi kadang tuh males, kalau mau nulis tuh males banget. Nah itu manfaatnya gabung dengan forum menulis atau kelompok-kelompok menulis, termasuk di forum Lingkar Pena. Kalau malas menulis, teman-teman, ayo kita buat acara ini, ayo kita buat buku ini bareng-bareng. Akhirnya termotivasi untuk ikut menulis, termasuk sama Diomedia juga gitu. Kita sudah punya target nih, bulan ini mau menerbitkan buku ini. Mas Dio mesti ngoyak-ngoyak, mana tulisannya? Kalau nggak dioyak-ngoyak, males bener. Habis dioyak-ngoyak Mas Dio, saya baca ya, nulis, selesai. Bener teman-teman, memang harus ada yang ngoyak-ngoyak. Iya, nanti kalau di pondok berarti kan yang ngoyak ustazahnya Bu Yuni. Atau nanti bisa membuat klub menulis juga di Bener pondok. juga, oh iya. Nggak harus gitu banyak. ya. 1, 2, 3 orang, 5 orang nggak apa-apa. Iya, nanti kan remen akhirnya Mas ya, baik. Begitu Mas Fatih, sudah terjawabkah? Alhamdulillah. Baik, terakhir. Monggo. Sampai Karanganyar apresiasi setinggi-tingginya. Kalau orang mengatakan Gunung Lawu itu memisahkan kita, tapi saya merasa Gunung Lawu itu yang menyatukan kita. Baik, saya galau mau nanya, sudah diserobot Mas Fatih duluan pertanyaan saya. Ini deh, saya pertama mendapat jabrian dari Mas Agus juga gitu kaitan informasi tentang buku ini, dan hati saya belum tergerak gitu untuk pengen beli. Mungkin sama seperti mbaknya gitu. Oh ya, saya pengen ngerti ulasannya dulu nih, dan dapat info ini banget. Oh ya, siap, saya agendakan gitu. Benar-benar saya agendakan hari ini untuk datang ke sini. Nah, ini pertanyaan saya, dan termasuk salah satu kekhawatiran saya. Saya yakin setiap pembaca punya ekspektasi atas sebuah buku seperti Mbak Fria tadi gitu ya. Bagaimana tips gitu dari Mas Agus menjaga lebih nuansanya agamis gitu ya, membaca bukunya Pesan-Pesan dari Langit gitu. Saat ekspektasi seseorang, wah ini pasti nanti ada pesan-pesan positif gitu, hal yang, dan saya yakin itu, tapi tiba-tiba ekspektasi itu jatuh misalkan, atau wah kok ternyata penulisnya begini gitu, tidak sesuai ekspektasi dari yang di buku yang ditulisnya misalkan gitu. Mungkin ada nggak tips dari Mas Agus bagaimana setidaknya menjaga bagaimana ekspektasi itu tidak terlalu jauh, atau bahkan menjaga biar penulis itu tidak terlalu berekspektasi terhadap pribadi seorang penulis yang notabene pasti ada plus dan minusnya seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas janji ya, kalau sudah dijawab Mas Agus, nanti jangan harus jawab beli atau tidak. Sebentar, jangan dijawab dulu. Biar dijawab Mas Agus dulu gitu. Mau ke Mas Agus silakan. Oke, makasih loh jauh-jauh dari Magetan. Ini Mas Angga ini Pak Lurah ya. Oh Pak Lurah, sampai sini Pak Lurah. Lah, mau bagaimana menjaga ekspektasinya? Ya biasanya sih ekspektasi ini sesuai dengan tidak kenyataan ya. Dikira judulnya bagus banget, tiba-tiba ketika dibaca kok wah kayak gini ya. Dan itu saya sering ya menemukan hal semacam itu di buku-buku saya selanjutnya. Akhirnya saya berusaha untuk introspeksi diri. Maka dari itu ketika saya ingin membuat buku itu, saya sudah membuat ini ya, semacam breakdownnya. Ini buku ini ingin saya persembahkan kepada siapa ya gitu ya. Pembacanya itu siapa? Karena itu sangat penting sekali. Nanti teman-teman kalau ingin mencoba penerbit mayor itu biasa ditanya juga, ini buku kamu ini untuk sasaran siapa? Dan kemudian tadi untuk menjaga kualitas tulisan agar islami, karena saya di Forum Lingkar Pena, nah itu sebenarnya sebagai ini benteng saya ya. Jadi saya di organisasi Forum Lingkar Pena, ketika nulis di luar itu saya mikir-mikir, saya takut betul loh. Karena lingkupnya ya, karena ya jadi fungsi komunitas kan itu, karena kami dari FLP itu selalu memberikan kepada masyarakat suatu karya yang menyehatkan, tidak keluar dari lain gitu ya. Ya, menyehatkan dan bisa dinikmati oleh siapa saja, khususnya anak-anak. Karena kalau kita lihat saat ini ya, mungkin teman-teman mohon maaf ketika membaca ada beberapa buku yang isinya vulgar dan itu isinya yang erotis, ya mungkin di beberapa kalangan dunia sastra itu sah-sah saja. Gitu ya. Akan tetapi kami di lingkaran ini berusaha untuk memberikan bacaan-bacaan yang menyehatkan kayak gitu. Ya jadi insya Allah aman ya, aman insya Allah. Tulisan-tulisan yang kami berikan pada masyarakat itu insya Allah bisa dikonsumsi oleh seluruh khalayak, baik dari anak-anak hingga dewasa. Karena di FLP sendiri itu kalau kita ini ya memakai logo ya, misalnya terbit ini ada logonya FLP, itu nggak langsung diterbitkan. Jadi ada tim penyeleksi. Gitu ya. Di pusat itu sudah ada tim. Jadi kalau film itu ada badan sensor film. Jadi kami ada badan sensor naskah khusus. Nah itu nanti cocok nggak bukunya ini sesuai kriterianya tidak. Kalau cocok biasanya diloloskan, kalau enggak ya udah enggak.
gitu. Baik. Jadi gitu, sebagaimana caranya itu saya menjaga eksistensi ekspektasi agar membaca itu merasa nyaman ketika membaca buku saya. Gitu. Luar biasa sekali. Pripun Pak Lurah kita semuanya, dan tadi 5 penanya, monggo silakan maju ke depan untuk menerima door prize karena juga. Ini saya absen dulu nih dari PP Darus Sajidimah. Kabar tangan. Luar biasa. Terima kasih. Oh iya udah, kita beli kalau sudah. Monggo para narasumber maju ke depan untuk menerima hadiah kenang-kenangan. Monggo Pak, bisa foto Pak. Ya. Sudah bermanfaat ya, alhamdulillah. Dan teman-teman di Forum Lingkar Pena, ini kesempatan kita semuanya untuk mengembangkan bakat kita. Jadi jangan pesimis. Kebanyakan rumah digital untuk mendukung kegiatan atau kerja-kerja literasi, edukasi, dan narasi positif ekosistem pendidikan. Kebetulan Mas Agus dan teman-teman semua ini kebanyakan dari ekosistem pendidikan. Nah, kami memberikan ruang. Kalau teman-teman tadi saya sempat notis bank naskah. Bank naskah itu bisa berupa apa jenengan journaling melalui buku atau mungkin kertas atau HP atau medium apapun. Nah, Numeral Litera ini punya satu kanal namanya Karya, itu bisa menjadi bank naskah buat teman-teman semua untuk nitip cerpen, puisi, kemudian ada opini, termasuk juga kalau ada rilis-rilis kegiatan sekolah panjenengan, komunitas panjenengan, apapun yang itu dalam rangka untuk mendukung kerja literasi dan edukasi di lingkungan panjenengan, silahkan dititipkan ke kami, nanti akan kami muat di Numeral Litera. Di sini ada saya dan juga kalau di Karanganyar dan Mbak Ica ini asli Karanganyar, dia di tim Numeral Litera juga. Nanti bisa lewat saya atau Mbak Ica, monggo. Itu lebih mudah kan, teman-teman tinggal men-tracking saja cerpen atau puisi misalnya yang dulu pernah dimuat di Numeral Litera apa aja, nanti tinggal dibukukan di Media atau mungkin melalui FLP dekorasi dulu satu tim, satu komunitas, ini dititipkan ke Numeral Litera, ditayangkan di media kami, akan kami tayangkan. Jadi kalau saya sudah punya Mas, sebenarnya itu saya udah punya naskah, tapi karena biasa lah ya ibu-ibu kadang naruhnya di mana kan lupa. Duh, kemarin mau tak terbitin sudah semangat nih, akhirnya lupa naruh naskahnya di mana. Nih Dio, aku lihat ketemu Mas. Saya punya solusi sekarang ya, mungkin bisa kerjasama dengan Numeral Litera. Jadi aman naskahnya di sana saat kita perlu mau siap diterbitkan tinggal kode aja gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Damar, Mbak Ica. Iya, gitu. Teman-teman, luar biasa sekali. Hari ini banyak hal yang kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya. Yang dulu-dulu kemarin-kemarin belum tahu tentang literasi, ternyata dunia buku seperti ini hal-hal yang banyak lagi belum kita pelajari. Makanya mari kita bergabung dengan Forum Lingkar Pena Kabupaten Karanganyar. Banyak hal lagi yang akan kita ulik di sana. Dan terima kasih atas kehadirannya, termasuk Mas Damar, Mas Dio, Mas Agus, para narasumber, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Iya, bermanfaat dah nih. Iya, kayak terpaksa. Ya alhamdulillah. Dan sebelum kita tutup acara festival literasi pada pagi hari ini, ada pantun untuk menutupnya. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa bawa air kelapa. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya 25 Juli 2026 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.